Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, anak-anak, perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah kalian tinggal di pegunungan atau di dataran rendah? Nah, pekerjaan apa ya yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian? Nah, ketika liburan, Lani pergi ke rumah kakeknya yang tinggal di sekitar pegunungan. Di sana, masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani teh. Teh merupakan minuman yang dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, teh tumbuh subur di daerah pegunungan. Tanaman teh atau perkebunan teh banyak terdapat di pegunungan Jawa dan Sumatera. Pohon teh berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang berjajar rapi dan diberi jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, jadi selain berfungsi sebagai minuman, nah, tanaman teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Betapa tumbuhan sangat besar perannya bagi kehidupan kita. Selain memberikan bahan makanan untuk kita, banyak tanaman-tanaman juga berfungsi sebagai penjaga lingkungan. Nah, selain tanaman teh tadi, ada banyak tanaman lagi yang berfungsi sebagai penjaga lingkungan. Salah satunya adalah tanaman bakau. Simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, pernahkah kalian berlibur ke laut atau ke pantai? Nah, dan pernahkah kalian melihat hutan bakau seperti ini? Nah, hutan bakau memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, hutan bakau berfungsi menjaga garis pantai tetap stabil. Hutan bakau juga menyerap energi gelombang sehingga hanya riak gelombang yang datang ke pantai. Fungsi yang kedua, hutan bakau menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, hutan bakau juga sebagai penangkap zat-zat pencemar dari limbah industri. Nah, hutan bakau dapat menyerap polutan atau racun-racun yang ada di laut ya. Yang selanjutnya, hutan bakau menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Hutan bakau menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen sehingga udara di sekitar pantai segar. Yang kelima, hutan bakau dapat menjadi habitat alami biota darat dan laut. Nah, kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang selanjutnya, hutan bakau mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, anak-anak, ternyata fungsi hutan bakau itu banyak ya. Selain bermanfaat untuk kehidupan manusia, hutan bakau juga bermanfaat untuk kehidupan hewan. Dengan demikian, agar makhluk hidup dapat hidup dengan nyaman, maka kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengulas tentang pekerjaan yang ada di pegunungan, yaitu pekerjaan sebagai petani teh. Nah, sekarang
Ibu akan membahas pekerjaan yang pada umumnya ada di perkotaan, yaitu pekerjaan sebagai seorang arsitek. Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus dia miliki dalam pekerjaannya? Ya, seorang arsitek harus pandai menggambar rancangan bangunannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Seorang arsitek harus pandai menggambar rancangan bangunannya. Nah, gambar rancangan bangunan sederhana ini disebut gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah gambar yang menyerupai bentuk aslinya. Gambar 3 dimensi mempunyai panjang, tinggi, dan lebar. Nah, di rumah kamu bisa mencoba membuat rancangan rumah yang kamu impikan. Ingat ya, rancangan rumah yang kamu buat harus memiliki tinggi, panjang, dan lebar. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, menarik bukan bekerja sebagai seorang arsitek? Nah, sebagai seorang arsitek, seseorang harus memiliki nilai-nilai baik. Salah satunya adalah jujur. Nah, seorang arsitek harus menyampaikan ukuran bangunannya dengan benar. Nah, bayangkan jika ukuran bangunannya tidak sesuai. Apa ya yang akan terjadi? Nah, anak-anak, jujur merupakan sikap yang mencerminkan Pancasila sila ke-1. Nah, sila ke-1 adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, apabila kita jujur, kita berarti selalu mempercayai bahwa Tuhan selalu melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa bermakna yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat pada agamanya. Yang ketiga, semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Yang keempat, kita harus bertoleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama dicerminkan oleh sikap-sikap taat beragama, berperilaku jujur, baik dan saling menghargai, tidak membeda-bedakan antara agama satu dengan yang lainnya, dan lain-lain. Nah, anak-anak, masih banyak sikap-sikap yang mencerminkan sila ke-1 Pancasila. Nah, Ibu punya sebuah cerita. Nanti kalian simak ceritanya lalu ungkapkan pendapat kalian mana sikap yang perlu dicontoh dan sikap yang tidak perlu dicontoh. Dengarkan baik-baik ya. Judulnya Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan yang dikumpulkan dan disimpan di lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sang semut sedang bekerja, ia bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Nah, sang semut tidak mempedulikan belalang itu.
dia tetap saja bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena ia tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang cerita tadi? Apakah kalian setuju dengan sikap belalang? Tidak ya, belalang itu selalu bermalas-malasan sehingga ia mendapatkan akibatnya. Nah, apakah kalian setuju dengan sikap semut? Ya, karena ia sangat rajin bekerja. Nah, sikap apa yang perlu kalian contoh dari semut? Ya, sikap rajin dan tidak bermalas-malasan agar memiliki bekal untuk masa depan. Sungguh menarik ya ceritanya. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal pekerjaan sebagai seorang arsitek. Nah, sekarang kita akan mengamati lingkungan di sekitar kita. Contohnya lingkungan sekolah. Nah, perhatikan oleh kalian jenis pekerjaan apa yang ada di sekolah dan kegiatan apa yang dilakukan oleh pekerjaan tersebut. Coba perhatikan tabel berikut ini. Nah, pekerjaan di lingkungan sekolah diantaranya ada pekerjaan sebagai seorang guru. Nah, misalnya penjaga sekolah dan penjaga kantin. Nah, kegiatan apa ya yang dilakukan oleh seorang guru? Ya, kegiatan mengajar dan membimbing siswanya. Nah, kegiatan apa yang dilakukan oleh penjaga sekolah? Ya, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, apa kegiatan penjaga kantin? Kegiatannya adalah menyediakan keperluan-keperluan untuk warga sekolah, misalnya keperluan makanan, minuman, dan alat tulis. Nah, ternyata banyak ya pekerjaan-pekerjaan di lingkungan kita. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, itulah pembelajaran tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Mudah-mudahan dapat membantu kalian belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.